Halo, apa kabar? Jadi aku baru aja nonton film yang judulnya 65. Pemeran utamanya Adam Driver, dan yang bikin film ini menarik, setidaknya buatku pribadi, yang bikin aku pingin nonton filmnya adalah karena temanya yang tentang dinosaurus. Film ini sekarang ada di Netflix, kalau misalnya kamu tertarik. Dan film ini punya cerita yang bisa dibilang juga cukup sederhana, menceritakan tentang seorang ayah bernama Mills yang diperankan oleh Adam Driver, yang untuk sementara harus meninggalkan keluarganya untuk melakukan perjalanan misi di luar angkasa. Namun di tengah perjalanan tersebut, terjadi kecelakaan yang membuat kapalnya jatuh di sebuah planet yang bernama Bumi, yang masih berada di zaman dinosaurus. Dan singkat cerita, ternyata di kapal tersebut ada seorang anak yang selamat, yang bernama Koa, diperankan oleh Ariana Greenblatt, yang nggak tahu dia ada di film Barbie juga kemarin. Dan intinya karakter Mills ini harus mencari cara agar dia dan Koa bisa selamat dan pergi dari planet bumi yang diisi oleh berbagai macam ancaman, terutama dari para dinosaurus ini. Nah, jadi dari situ kelihatan ya, kalau ceritanya itu memang cukup sederhana. Tapi seperti yang tadi aku bilang, yang bikin film ini menarik bukan dari ceritanya, melainkan dari konsep serta tema yang dikasih oleh filmnya. Karena setelah nonton pun, aku memang merasa kalau bisa dibilang, kayaknya film ini nggak terlalu fokus di penyampaian ceritanya. Tentu masih ada fondasi yang diikuti, atau dasar cerita yang ingin disampaikan oleh filmnya, kayak tentang emosi yang dialami oleh karakter Mills, kemudian hubungannya dengan keluarganya, begitupun juga dengan karakter Koa dan keluarganya, tapi bagian itu pun kecil sekali, atau sedikit banget yang bisa kita terima informasinya, dan secara keseluruhan lebih fokus terhadap bagaimana petualangan mereka dalam melewati berbagai macam ancaman. Terutama ya ancaman dari para dinosaurusnya itu sendiri. Dan ngomongin dinosaurus, ya mungkin aku yang salah ya dengan bandingin dengan film Jurassic Park atau bahkan film Jurassic World. Tapi spesies dinosaurus yang muncul di film ini itu kayak nggak ada variasinya sama sekali menurutku. Dan aku memang nggak terlalu paham banget sih tentang zaman-zaman dinosaurus. Jadi tolong koreksi kalau misalnya salah. Tapi di sini tuh yang muncul semuanya itu cuman dinosaurus karnivora. Yang pertama-tama, jadinya secara dunianya sendiri jadi nggak terlalu dapat dipercaya, karena kenapa nggak muncul hewan herbivoranya sama sekali, gitu. Sedangkan perjalanan kedua karakter ini cukup panjang, yang kayaknya harusnya setidaknya minimal adalah satu kali ketemu hewan herbivora. Dan yang kedua, misalnya memang muncul hewan herbivora, dan misalnya aku kelewatan, secara desain dinosaurusnya pun itu sama sekali nggak kelihatan. Dan aku pribadi juga lumayan banyak nggak mengenali dinosaurus yang muncul di film ini. Dan mungkin sekali lagi, bisa jadi karena aku yang kurang banyak baca, tapi dari desainnya itu aja emang banyak banget yang mirip-mirip, yang aku pribadi nggak terlalu familiar juga. Dan selain itu, karena ceritanya karakter Mills ini datang dari planet lain, yang kebetulan secara teknologi udah jauh banget sangat berkembang, dan kelihatan dari senjata serta alat-alat yang dia gunakan, sebenarnya perjalanan mereka dalam menghadapi para dinosaurus ini hampir secara keseluruhan nggak ada menegangkannya sama sekali. Karena senjatanya itu sendiri udah mudah banget dalam mengalahkan dinosaurusnya, dan misalnya ada sesuatu menegangkan yang terjadi pun, itu terjadi gara-gara karakter utamanya sendiri. Entah karena jatuh, atau mungkin karena ketidaktelitian mereka dalam menghadapi rintangannya, intinya dinosaurusnya nggak terasa serem sama sekali. Dan balik lagi, secara keseluruhan hampir nggak ada satu momen pun yang bikin kita ngerasa tegang dengan apa yang terjadi di dalam filmnya. Nah, tapi di luar itu semua, menurutku yang masih bisa dinikmati adalah perjalanan kedua karakter ini, yaitu karakter Mills dan karakter Koa, tapi bukan di bagian perjalanannya secara spesifik, melainkan dinamika antar mereka dalam berusaha memahami satu sama lain, serta emosi yang juga mulai tumbuh di tengah-tengah perjalanan mereka. Karena spoiler sedikit, karakter Koa ini sebenarnya mengingatkan karakter Mills terhadap anaknya, dan disitulah, menurutku, bagian yang masih menarik untuk kita ikutin. Nah, jadi secara keseluruhan, bisa dibilang ini memang bukan film yang mengeksekusi banyak hal dengan baik. Kehadiran dinosaurus yang nggak serem sama sekali, kemudian kedalaman karakternya yang nggak terlalu dijelaskan dengan baik, serta ceritanya yang juga cukup sederhana, tapi di satu sisi yang lain, ceritanya yang sederhana itu, dan ditambah dengan durasi tonton filmnya yang lumayan pendek, cuman sekitar 1,5 jam kalau aku nggak salah, aku rasa film ini emang bukan tipe film yang harus ditonton dengan serius banget.
tapi lebih kepada film yang ketika nonton, mendingan kita nggak usah mikirin banyak hal, atau bahkan nggak usah mikirin hal apapun yang terjadi di depan layar. Jadi hanya film untuk senang-senang menghabiskan waktu aja. Karena palingan setelah selesai nonton, palingan dalam 1 atau mungkin 2 hari juga udah lupa sama ceritanya itu kayak gimana, gitu. Dan ya, jadi palingan tinggal masalah nyesuaiin ekspektasi aja. Karena kalau dibawa serius, tentu ini adalah film yang nggak akan bisa dinikmati sama sekali. Tapi kalau kita nggak terlalu mikirin banyak hal, atau mungkin nggak usah mikirin apa-apa, ya mungkin masih bisa dinikmati walaupun mungkin sedikit lah, gitu. Jadi ya segitu aja. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Dan semoga bahagia selalu semuanya.